Kembali lagi di Ruang Zaki, kita akan membahas soal sejarah perjalanan dari World Trade Organization, WTO, Organisasi Perdagangan Internasional. Kita memahami bahwa di tahun 1947 ketika itu ada General Agreement on Tariff and Trade atau GATT yang kemudian mencoba menghimpun negara-negara di dunia untuk bersepakat mengatur soal perdagangan barang secara internasional. Ada lebih dari 86% negara berkembang yang pada saat itu kemudian mulai mendiskusikan soal pendirian sebuah lembaga. Ada dua usulan nama. Satu, Amerika Serikat mengusulkan nama International Trade Organization, ITO. Sementara negara lainnya itu mengusulkan nama World Trade Organization atau WTO. Nah sayangnya Presiden Amerika Serikat pada saat itu mengajukan kepada parlemen untuk mendirikan organisasi itu namun ditolak. Dan akhirnya kemudian terjadilah putaran Uruguay yang berlanjut hingga kemudian berujung di tahun 1994-1995. Nah disitulah kemudian sejarah mencatat World Trade Organization kemudian berdiri. Ada sekitar 142 negara di mana mayoritas adalah negara berkembang yang akhirnya menghasilkan sebuah kesepakatan perjanjian-perjanjian yang tidak hanya General Agreement on Tariff and Trade tetapi juga lahir misalnya General Agreement on Trade in Services yang mengatur soal perdagangan di bidang jasa. Ada juga Agreement on Agriculture mengatur soal perjanjian di bidang pangan. Ada juga TRIPS Agreement yang mengatur soal kekayaan intelektual, ada TRIMS yang mengatur soal investasi, dan masih banyak lagi yang lainnya hingga kemudian akhirnya bertumbuh ya hingga puluhan tahun WTO kemudian berdiri. Nah, kita melihat bahwa semangat membangun organisasi multilateral dalam konteks perdagangan ini adalah semangat untuk menjadi wasit bagi kolaborasi perdagangan internasional. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa United Nations itu fokus pada bagaimana menciptakan perdamaian ya untuk menjaga bagaimana tidak lagi lahir perang dunia sebagaimana yang terjadi selama di masa lampau ya, perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Tetapi kemudian kita melihat bahwa transformasi perang itu bukan lagi pada fisik militer tetapi pada konteks perdagangan. Ini adalah soft war yang kemudian muncul di era modern sekarang ini. Nah, oleh karena itu untuk menjaga tidak terjadi trade war, perang dagang sebagaimana yang kemudian kadangkala terjadi antara Amerika Serikat dan China misalnya, kita membutuhkan satu organisasi yang mampu bukan hanya mengawasi untuk supervisi tetapi juga memiliki kelembagaan yang bisa memberikan putusan yang final and binding. Maka WTO adalah satu-satunya lembaga perdagangan multilateral yang memiliki dispute settlement body, kelembagaan peradilan yang adjudikatif bisa menyelesaikan persoalan sengketa dagang di antara para anggotanya. Saat ini WTO sudah memiliki 164 negara anggota di mana masih didominasi oleh negara berkembang dan Indonesia punya catatan sejarah tersendiri. Di mana pada salah satu konferensi tingkat menteri, Indonesia pernah menjadi tuan rumah di Bali pada saat itu dan menjadi pertemuan konferensi tingkat menteri paling bersejarah sepanjang perjalanan WTO karena disitulah titik nadir WTO yang dianggap sudah mulai kehilangan reputasinya karena bermunculannya semangat membangun kesepakatan dagang secara regional maupun bilateral. Nah pada saat itu Indonesia sempat mengajukan juga salah satu putri terbaiknya, Ibu Mari Elkapangestu menjadi grand finalist sebagai calon Direktur Jenderal WTO. Yang pada akhirnya kemudian kalah bersaing dengan kandidat dari Brazil dan Meksiko. Dan akhirnya keluarlah nama Roberto Azevedo dari Brazil yang kemudian menjadi salah satu Direktur Jenderal WTO dalam sejarah. Dan Indonesia mampu membuktikan bahwa pertemuan Bali yang dikenal dengan Bali Round itu mampu menciptakan satu kesepakatan yang paling fundamental terutama pada isu pertanian, yaitu public stockholding.
ada yang disebut dengan interim solution pada saat itu, solusi sementara yang kemudian menjadi jembatan bagi kepentingan negara maju dan negara berkembang pada isu pertanian, karena terjadi perdebatan yang sengit antara Amerika Serikat dan India pada saat itu, di mana Amerika Serikat dan India punya kepentingan yang saling berseberangan. Oleh karena itu ada amanat pada saat itu untuk 4 tahun kemudian pada konferensi tingkat menteri berikutnya bisa melahirkan permanent solution, walaupun itu lagi-lagi tidak terjadi. Dan sampailah kemudian WTO memasuki global pandemic COVID-19 yang menyebabkan ada banyak fluktuasi perdagangan di dunia, karena juga ekonomi dunia melemah, sangat melemah pada saat itu, sehingga WTO bersikeras untuk menciptakan sebuah kesepakatan baru yang merespon global pandemic COVID-19 yang cukup lama, berlangsung 3 hingga 4 tahun kira-kira. Pembatasan perdagangan, upaya proteksi dan lain sebagainya itu sebenarnya adalah bagian yang menyalahi dari prinsip-prinsip perdagangan internasional. Tetapi karena force majeure, karena international disaster, maka kemudian itu bisa dikesampingkan dan melihat bagaimana kesehatan adalah yang paling utama dari segalanya. Dan kita melihat tantangan WTO ke depannya sebagai organisasi perdagangan multilateral itu mampu memberikan kepastian hukum kepada perdagangan baik di regional maupun bilateral. Karena saat ini yang dinantikan adalah bagaimana kemudian WTO bisa memastikan produk-produk hukumnya dapat dijalankan dengan baik, dijalankan dengan adil, dengan fair, sehingga menghasilkan fair trade, dan kemudian WTO bisa menciptakan satu ekosistem perdagangan yang bisa membuat semua negara bisa bangkit dari sisi ekonomi apapun. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.